Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmansyah Karoror dari program studi Magister Keguruan IPA akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah metodologi penelitian terkait identifikasi masalah. Apa itu identifikasi masalah? Penelitian biasanya dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh seorang peneliti. Untuk melihat dengan jelas tujuan dan sasaran penelitiannya, maka perlu dilakukannya identifikasi masalah. Jadi dengan identifikasi masalah ini merupakan komponen penting yang harus dilakukan sebelum melakukan sebuah research atau penelitian. Nah, tentunya ada pula strategi yang bisa kita lakukan untuk memulai proses identifikasi masalah. Yang saya kutip dari bukunya Criswell John Way, yang pertama ada menyusun judul yang singkat, yang kedua ada menempatkan topik sebagai pertanyaan singkat. Kita masuk yang pertama yaitu menyusun judul yang singkat. Jadi, dalam melakukan research, kita tidak perlu menyusun judul yang terlalu berbelit-belit. Jadi kita cukup judul yang singkat, namun semua komponen penting harus sudah tergambarkan di dalam judul tersebut. Kita sudah bisa membatasi masalahnya sampai di mana, variabel-variabelnya sampai di mana, itu semua tergambarkan di dalam judul. Nah, dalam bukunya Wilkinson juga, beliau mengatakan bahwasannya judul yang singkat itu harus terdiri dari 12 kata saja. Jadi memang betul-betul judul yang singkat, padat, dan juga jelas. Nah, dengan judul yang singkat, kita bisa langsung melihat, oh ternyata arah penelitiannya ke sini. Jadi tanpa perlu terlalu membaca ya, sebenarnya kita sudah bisa punya gambaran terkait research yang ada. Yang kedua adalah menempatkan topik sebagai pertanyaan singkat. Jadi dengan judul yang sudah tertera, sudah terlihat batasnya masalahnya sampai di mana, variabelnya. Nah, kita buatlah pertanyaan-pertanyaan singkat. Agar apa? Agar kita bisa memperluas masalahnya. Dengan masalah-masalah yang ada, nanti akan kita pilih salah satu masalah yang betul-betul menurut kita penting untuk diselesaikan. Jadi kesimpulannya bahwasanya tidak semua masalah harus kita selesaikan. Jadi kita lihat, identifikasi kira-kira mana sih yang butuh untuk diselesaikan dengan berbagai macam pertimbangan. Yang selanjutnya, cara identifikasi masalah. Saya kutip dari bukunya Tricha Jodani. Ada dua, yaitu penguraian latar belakang masalah penelitian dan juga perumusan permasalahan. Nah, untuk penguraian latar belakang permasalahan penelitian dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan mengenai fenomena apakah yang tampak di mata peneliti atau yang terjadi di lapangan sehingga memerlukan penelitian. Nah, jadi dalam penguraian latar belakang masalah penelitian ini, tentunya peneliti harus mengungkapkan mengapa hal-hal ini yang harus diteliti. Mengapa variabel ini? Kenapa dihubungkan dengan variabel yang satu? Jadi memang betul-betul diutarakan dalam latar belakang masalah penelitian. Dan tentunya penelitinya juga harus menguatkan alasan mengapa subjek ini yang kita gunakan. Misalnya, kenapa sekolah SMP Negeri 1? Kenapa bukan SMP Negeri 2? Itu harus kita uraikan dalam latar belakang masalah penelitian. Jadi, di penguraian latar belakang ini juga nanti masalahnya juga akan terbatasi. Dan kembali lagi, tidak semua masalah harus kita teliti. Jadi kita lihat betul-betul yang masalah yang penting yang harus kita selesaikan. Kemudian kedua adanya perumusan permasalahan. Di sini ada ciri-ciri rumusan masalah. Yang pertama disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi kita gunakan prinsip 5W plus 1H. Sehingga kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil, merumuskan permasalahan yang ada. Mengapa masalah ini kita ambil? Nah, bagaimana solusinya? Metode apa yang kita bisa gunakan? Ini kita bisa aplikasikan dalam menyusun kalimat-kalimat tanya sehingga bisa merumuskan permasalahan-permasalahan. Yang kedua adalah menanyakan mengenai hubungan atau mengaitkan keberadaan antara variabel. Jadi kita tentunya juga bisa mengaitkan hasil belajar ini kita bisa kaitkan dengan variabel apa, kayak gitu. Mungkin dari sikap ya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga harus dapat diuji melalui metode empirik, tentunya melalui analisis dari data yang dikumpulkan sesuai variabel penelitian. Nah, tentunya
kita bisa mendapatkan masalah dari berbagai macam sumber. Nah, ini saya kutip dari bukunya Mardiantoro. Yang pertama ada penelitian, observasi. Nah, kita bisa terjun langsung di lapangan. Kita bisa lihat masalah-masalah konkret yang terjadi di lapangan seperti bagaimana. Itu bisa menjadikan referensi masalah untuk kita. Kemudian dari diskusi-diskusi, ini bisa diskusi formal maupun yang tidak formal ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan, oh ternyata dari hasil diskusi ini kita bisa bakal ada masalah terhadap ini, kayak gitu. Kemudian ketiga ada dosen-dosen atau ahli riset. Nah, kita bisa bertukar pikiran nih dengan dosen-dosen. Kita bisa sharing di situ. Mungkin kita bisa ngebeng juga dengan penelitian dosen, sehingga dosen bisa berikan kita masalah. Sehingga kita bisa membantu kita dalam meriset untuk menyelesaikan skripsi ataupun tesisnya kita. Kemudian dari bibliografi, ini dari media cetak kita bisa dapatkan dari skripsi juga bisa, tesis, jurnal-jurnal, artikel, koran, dan sebagainya. Nah, tentunya permasalahan yang kita cari adalah permasalahan tentunya yang betul-betul baik. Kita sudah bisa mempertimbangkan dengan hal apapun itu. Nah, tentunya harus memiliki 3 ciri utama. Yang pertama mempunyai nilai penelitian, yang kedua visible, dan yang ketiga sesuai dengan kualifikasi peneliti. Yang pertama mempunyai nilai penelitian, bahwasanya permasalahan tersebut masih bersifat asli, tidak ada rekayasa sama sekali. Kemudian memiliki keterkaitan dengan bidang lain, sehingga memperluas ranah pembahasannya, dan tentunya dapat diuji kelayakannya atau kebenarannya. Yang kedua visible, permasalahan tersebut dapat dipecahkan. Ya tentunya kalau masalah harus dipecahkan, ya kan? Kemudian tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah. Jadi data yang ada bisa dijadikan kita sebagai acuan atau referensi untuk memecahkan masalah, atau data-data itu bisa kita gunakan untuk memperkuat penelitian kita. Kemudian kita harus punya rancangan juga, kira-kira metode apa yang kita gunakan untuk memecahkan masalah ini, metode apa yang cocok sih, kayak gitu. Kemudian kita juga bisa membuat matriks biaya dan estimasi waktunya kita, karena tentunya peneliti juga harus butuh biaya. Kita harus menganalisis kira-kira biaya yang kita selesaikan sampai penelitian selesai itu berapa banyak. Dan tentunya harus kita sediakan. Kemudian estimasi waktu juga, kita tidak mau berlarut-larut dengan penelitian. Tentunya harus kita punya target, kira-kira kapan selesai penelitian kita. Kemudian ketiga adalah sesuai dengan kualifikasi peneliti. Ya tentunya harus sesuai dengan minat si penelitinya. Misalnya saya punya basic di IT, kemungkinan besar saya akan melakukan penelitian mungkin dalam pengembangan pembelajaran yang berbasis IT. Oke, itu mungkin saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada tambahan-tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan. Ataupun ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.